ini membawa dampak negatif terhadap sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya di bidang ekonomi. Dunia usaha mengalami penurunan grafik yang cukup signifikan sehingga banyak sekali karyawan atau pekerja yang terpaksa harus dirumahkan. Event-event seperti inilah yang sangat ditunggu oleh masyarakat yang terdampak, karena sedikit banyaknya bisa memberikan harapan terhadap kebangkitan dunia usaha dan pemulihan ekonomi masyarakat. Para tamu undangan webinar yang saya hormati, berbicara tentang peluang kerja di Indonesia sudah menjadi hal yang klasik, di mana peluang kerja yang tersedia sangat banyak, akan tetapi jumlah pencari kerjanya jauh lebih banyak. Ada ketidakseimbangan dalam hal ini, sehingga masalah klasik yang terus berulang di mana kesempatan kerja tidak selalu berbanding lurus dengan angkatan kerja yang terlahir setiap tahunnya. Salah satu upaya pemerintah untuk menyerap angkatan kerja adalah dengan menggenjot sektor UMKM dan kewirausahaan. Tapi mungkin belum dirasa mampu menyerap secara keseluruhan angkatan kerja yang ada di Indonesia setiap tahunnya. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang salah satu upaya alternatif penyerapan tenaga kerja Indonesia melalui program magang dan SSW untuk penempatan di negara Jepang. Sekilas tentang pemagangan ke Jepang, ini sudah dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 1993 dengan peserta yang telah mengikuti program tersebut sampai saat ini berjumlah sekitar 86.000 orang. Dampak dari program magang ini yang saya rasakan sendiri, jika dikelola dengan baik, bisa membawa hal positif yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sumber daya manusia di Indonesia. Proses alih teknologi, peningkatan taraf hidup adalah salah satu hal yang saya sangat rasakan dan saya alami pasca mengikuti program magang di Jepang. Sedikit bercerita bahwa saya dulu pernah mengikuti program magang ke Jepang melalui pemerintah untuk bidang peternakan sapi perah di daerah Shimaneken, Jepang dengan durasi 1 tahun lamanya. Satu kesyukuran bagi saya yang saya rasakan karena telah mengikuti program magang tersebut. Karena dalam proses saya mengikuti program tersebut, banyak hal baru yang saya dapatkan yang saya tidak pernah temui di Indonesia sebelumnya. Sehingga proses tersebut dapat membentuk pola pikir saya, etos kerja saya, dan cara pandang yang berbeda terhadap banyak hal. Pada akhirnya setelah pas saya kembali pulang ke Indonesia, saya merasakan menjadi manusia baru yang kembali dari masa depannya Indonesia. Hal ini dapat terjadi kepada adik-adik semua jika bisa memaknai program ini sebaik-baiknya. Dalam hal ini tidak hanya berorientasi kepada hasil atau uang yang didapatkan saja. Hadirin sekalian, pada tahun 2019, Jepang mulai membuka program Tokutei Gino atau Specified Skill Worker, yaitu visa kerja bagi tenaga kerja asing berketerampilan khusus. Dan ini disambut baik oleh pemerintah kita. Dengan pendatangan emosi antara pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia untuk berkolaborasi dalam program ini, di mana Menteri Tenaga Kerja kita menargetkan 20% minimal tenaga kerja kita dapat mengisi bursa kerja di Jepang. Ada sekitar 345.000 tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh industri di Jepang, dan kesemuanya terbagi ke dalam 14 sektor bidang pekerjaan. Nah, apa itu visa kerja atau Kutegino atau Special Skill Worker itu? Ini adalah status warga negara asing yang memiliki sertifikat berketerampilan khusus, di mana mereka akan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan pekerja lokal di Jepang. Syarat untuk menjadi peserta SSW itu sendiri harus memiliki 2 sertifikat, yaitu sertifikat JFT Basic dan Test Skill untuk bidang kerja yang dituju. Dari sisi penghasilan, berbeda dengan pemagangan yang berjalan selama ini, di mana para peserta akan mendapatkan gaji minimal UMR yang berlaku di daerah penempatan tersebut. Di mana dalam program magang, peserta hanya mendapatkan uang saku meskipun nilainya cukup besar dibanding dengan ketika kita bekerja di Indonesia. Seorang pemagang di Jepang akan mendapatkan uang saku kurang lebih 14 juta setiap bulannya.
Dan untuk peserta SSW akan mendapatkan penghasilan setiap bulannya kurang lebih 21 juta rupiah, dan itu belum termasuk lembur. Dan jika kita totalkan, dengan lembur bisa mencapai di atas 30 juta rupiah. Ada 14 sektor bidang pekerjaan yang terbuka untuk para pekerja dengan program SSW ini. 14 sektor dimaksud itu adalah untuk bidang keperawatan atau caregiver, manajemen pembersihan gedung, pembuatan kapal dan mesin kapal, pembuatan mesin industri, industri elektronik dan informatika, industri material, industri konstruksi, perbaikan dan perawatan kendaraan, industri akomodasi, penerbangan, industri penerbangan, layanan makanan dan minuman, industri makanan dan minuman, industri perikanan dan industri pertanian. Dengan total kebutuhan tenaga kerja asing sebanyak 345.140 orang. Jika 20%-nya saja kita bisa memenuhi kebutuhan pasar Jepang tersebut, berarti ada sekitar 70.000 tenaga kerja Indonesia yang bisa terserap. Lumayan kan? Mengapa demikian? Fenomena yang di Jepang yang terjadi saat ini, jumlah populasi penduduk Jepang terus menurun setiap tahunnya. Bayangkan saja, tahun 2008, kalau tidak salah, populasi Jepang itu di angka 128 jiwa. Pada tahun 2019, penduduk Jepang hanya tinggal 125 jutaan saja. Angka kelahiran di Jepang memang sangat minim dan menyebabkan penduduk usia produktif berkurang. Sehingga kurangnya angkatan kerja di sana yang menjadi faktor utamanya karena orang Jepang jarang mau menikah dan mempunyai keturunan. Gak tahu kenapa itu, tapi itulah kenyataannya. Dan yang jelas adalah peluang kita mentransfer angkatan kerja Indonesia untuk ditempatkan di sana. Ini adalah peluang. Pemerintah Jepang sudah secara terang-terangan dengan mendeklarasikan kebutuhan tenaga kerja 345.000 orang untuk ditempatkan di industri yang ada di negaranya. Dan pemerintah kita pun sudah menyambut isu tersebut dengan baik dengan dilakukannya pendatangan MOC antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang. Nah, bagaimana caranya kita bisa bekerja di Jepang atau bekerja atau magang di Jepang? Perlu proses yang tidak mudah pastinya. Tapi bukan berarti tidak mungkin dilakukan, karena hal ini sudah berjalan dan terjadi dan sudah banyak orang-orang di sana yang melakukan dan menjalani program ini. Kalau kita jalankan dengan bersungguh-sungguh, siapapun bisa mengikuti program ini tanpa dengan background apapun sebelumnya. Bayangkan saja, lulusan SMA bisa mendapatkan gaji sebesar 20 juta rupiah setiap bulannya. Itu minimal. Di Indonesia, gaji sebesar itu akan bisa didapatkan, akan tetapi mungkin jika ditempuh melalui jalur pengabdian, berapa lama kita harus bekerja di perusahaan tersebut? Mungkin 10 atau 20 tahun bekerja di perusahaan tersebut baru akan bisa mendapatkan penghasilan tersebut, dan itu pun jika kita tetap berada di perusahaan itu, tidak pernah keluar. Dan ini sangat kalau di Indonesia berbeda dengan di Jepang. Kalau di Indonesia itu biasa dalam waktu tempo 10 tahun kita sudah mungkin 3 sampai 4 kali berpindah tempat bekerja. Berbeda dengan di Jepang di mana satu orang pekerja akan bisa mengabdi ke perusahaannya sampai 2 sampai 30 tahun lamanya. Atau jika ditempuh melalui jalur akademis, gelar apa yang harus kita sandang untuk mendapatkan gaji sebesar itu? Dengan program ini, adik-adik semua bisa langsung mendapatkan gaji pertama sebesar 20 juta rupiah setelah adik-adik tiba di Jepang dan bekerja selama 30 hari. Akan tetapi, untuk mencapai semua itu, adik-adik perlu menjalani pelatihan bahasa dan budaya Jepang selama 3 sampai 4 bulan lamanya dan mengikuti ujian sertifikasi bahasa dan skill sesuai bidang yang diminati atau dituju oleh adik-adik semua. Kami di Sidiso Jepang yang merupakan pusat standarisasi pelatihan bahasa Jepang sedang melaksanakan program pembelajaran virtual berbasis aplikasi
bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, termasuk dengan Pak Kadisnaker Trans Sulawesi Tengah, juga Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan pemerintah Kota Palu. Di sini kami membuat aplikasi pembelajaran bahasa Jepang yang kami beri nama Pera-Pera. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu berarti pasi. Jadi dengan adanya aplikasi ini, adik-adik bisa belajar bahasa Jepang kapanpun dan dimanapun tanpa harus bertatap muka. Dan dalam keadaan seperti sekarang, ini tidak akan menjadi kendala bagi adik-adik semua untuk mempersiapkan diri mengikuti program magang dan bekerja di Jepang. Mungkin baik seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait tentang peluang kerja di Jepang pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi yang bermanfaat serta menjadi solusi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada Saudari moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.